Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas buku yang sangat menarik, yaitu The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Jadi, mari kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Buku ini memperkenalkan konsep loop kebiasaan yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan hadiah. Loop ini menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk dan dipertahankan. Loop kebiasaan atau habit loop adalah konsep utama dari buku ini. Ini adalah siklus 3 tahap yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan hadiah. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama kita bahas tentang pemicu. Ini adalah sinyal atau situasi yang memicu Anda dari suatu kebiasaan. Misalnya, mencium aroma kopi bisa menjadi pemicu untuk kebiasaan minum kopi di pagi hari. 2. Rutinitas. Ini adalah tindakan atau perilaku yang menjadi inti dari kebiasaan tersebut. Dalam contoh minum kopi, rutinitasnya adalah menyiapkan dan minum kopi. 3. Hadiah atau reward. Ini adalah kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari menjalankan kebiasaan tersebut. Dalam contoh minum kopi, hadiahnya bisa berupa energi tambahan atau rasa kenyamanan. Poin utama ini membantu pembaca memahami dasar psikologi dari kebiasaan dan mengapa mereka sulit diubah. Dengan memahami loop kebiasaan, Anda dapat memiliki kendali lebih besar atas kehidupan Anda dan membuat perubahan yang diinginkan dalam kebiasaan Anda. Sang penulis menggali pemahaman mendalam tentang apa yang membuat kita terjebak dalam kebiasaan dan bagaimana kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Sang penulis menjelaskan bahwa kebiasaan dapat dipecahkan menjadi komponen-komponen yang dapat dimanipulasi. Berikut adalah beberapa poin penting di bagian 2 ini ya, tentang pemahaman tentang kebiasaan. 1. Pentingnya pemahaman. Pemahaman tentang komponen loop kebiasaan membantu kita mengidentifikasi, memahami, dan mengubah kebiasaan. Dengan memahami apa yang memicu dan membelakangi kebiasaan, kita dapat mengambil langkah yang lebih efektif untuk mengendalikan atau mengubahnya. 2. Rasa haus. Sang penulis juga membahas konsep rasa haus, yaitu dorongan internal yang muncul setelah pemicu dan sebelum rutinitas. Rasa haus ini adalah apa yang mendorong kita untuk menjalankan rutinitas demi mencapai hadiah. 3. Mengganti kebiasaan buruk. Pemahaman tentang loop kebiasaan memungkinkan kita merancang ulang rutinitas kebiasaan buruk dengan yang lebih baik, tetapi tetap mempertahankan pemicu dan hadiah yang sama. Ini mempermudah proses perubahan kebiasaan. 4. Mengembangkan kebiasaan positif. Konsep ini juga berlaku untuk mengembangkan kebiasaan positif. Anda dapat merancang pemicu yang memicu kebiasaan sehat dan memaksimalkan hadiah yang Anda peroleh dari kebiasaan tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang loop kebiasaan adalah kunci untuk mengelola kebiasaan kita secara lebih efektif. Dengan mengetahui komponen-komponennya, kita dapat mengendalikan dan mengubah kebiasaan kita sesuai dengan tujuan dan keinginan kita. Buku ini mengilustrasikan bagaimana kebiasaan mempengaruhi kehidupan pribadi kita, termasuk kesehatan, produktivitas, dan kebahagiaan. Sang penulis menunjukkan bagaimana kita dapat mengubah kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ada beberapa poin inti di bagian ketiga ini tentang kebiasaan dalam kehidupan pribadi. Yang pertama itu adalah perubahan kebiasaan buruk. Dengan pemahaman tentang pemicu, rutinitas, dan hadiah, kita dapat merancang ulang kebiasaan buruk dengan cara yang lebih positif. Misalnya, seseorang yang ingin berhenti merokok dapat mengidentifikasi pemicu, menggantikan rutinitas merokok dengan kegiatan yang lebih sehat, dan mencari hadiah alternatif yang memberikan kepuasan yang sama. 2. Pencapaian tujuan. Pengelolaan kebiasaan membantu kita mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dalam hidup. Kita dapat merancang kebiasaan yang mendukung tujuan-tujuan tersebut dan menjalankannya secara konsisten. 3. Mengembangkan kebiasaan positif. Selain mengubah kebiasaan buruk,
Pemahaman tentang lob kebiasaan memungkinkan kita untuk lebih efektif mengembangkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peningkatan kualitas hidup. Mengelola kebiasaan membantu perubahan positif dalam hidup, termasuk kesehatan, produktivitas, dan kebahagiaan. Manfaat dari pengelolaan kebiasaan ini sangat luas, mencakup tingkat individu hingga organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang baik tentang kebiasaan, kita dapat mencapai potensi terbaik dalam berbagai aspek kehidupan kita. Buku ini juga membahas dampak kebiasaan dalam skala yang lebih besar, termasuk dalam perubahan sosial dan gerakan masyarakat. Sang penulis menjelaskan bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan dapat membantu perubahan besar dalam kehidupan. Nah, ada beberapa poin inti di bagian keempat ini tentang pengaruh kebiasaan dalam masyarakat. Yang pertama, kebiasaan dan interaksi sosial. Kebiasaan seringkali terbentuk dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Kita belajar dan meniru kebiasaan dari orang-orang di sekitar kita. 2. Peran kelompok sosial. Kebiasaan bisa menjadi ciri khas kelompok sosial atau budaya tertentu. Orang cenderung mengikuti norma yang ada dalam kelompok mereka. 3. Dorongan sosial. Interaksi sosial dapat membantu dorongan yang kuat untuk menjalankan kebiasaan tertentu. Misalnya, teman-teman yang merokok bersama-sama memicu satu sama lain untuk merokok. 4. Pengaruh positif dan negatif. Kekuatan sosial kebiasaan dapat menjadi positif atau negatif. Teman-teman yang sehat bisa memotivasi kita untuk berolahraga, sementara lingkungan yang merokok dapat memicu kebiasaan merokok. 5. Pentingnya kontrol sosial. Penting untuk memilih lingkungan sosial yang mendukung kebiasaan yang kita inginkan dan menghindari yang tidak sehat. Kekuatan sosial kebiasaan adalah faktor penting dalam membentuk dan mengubah kebiasaan kita. Dalam memahaminya, kita dapat lebih bijak dalam memilih lingkungan sosial dan memanfaatkan pengaruh positif dan interaksi dengan orang lain. Jadi, jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang kebiasaan, bagaimana mereka terbentuk dan bagaimana Anda bisa mengendalikannya, The Power of Habit adalah bacaan yang sangat bermanfaat untuk Anda. Jika Anda ingin membacanya lebih lanjut dan ingin mempelajari buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik ya untuk link pembeliannya di kolom deskripsi, karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan yang berupa e-book ataupun buku fisik. Oh iya, ada beberapa kata menarik dari sang penulis yang disampaikan untuk kita. Itu adalah kebiasaan. Kata para ilmuwan muncul karena otak terus mencari cara untuk menyelamatkan usaha. Saya Ahmad NH, terima kasih.